Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dan kita masuk pada surah Al-Mutaffifin ayat yang keempat dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka masijjin kitabum marqum wailu yawma idin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Tidaklah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada satu hari yang sangat besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Sekali-kali jangan seperti itu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka itu benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah engkau apa itu sijin? Sijin adalah kitab yang berisi catatan amal. Celaka pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan pada hari pembalasan, dan tidak ada yang mendustakan pada hari itu kecuali setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Taib ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat ini masih bicara tentang orang-orang yang curang dalam berniaga, di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, orang-orang yang melakukan kecurangan itu. Tidakkah mereka mengira dengan perbuatan itu bahwa sungguh mereka akan dibangkitkan? Jadi kecurangan-kecurangan dalam timbangan, takaran atau meteran, atau curang dalam dagang secara umum, itu semua akan ada balasan pada hari kiamat. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka liyaumin 'adzim, pada satu hari yang sangat besar sekali. Kemudian Allah tafsirkan sendiri hari yang sangat besar itu maksudnya hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan semesta alam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kata-kata yauma yaqumun nas. Pada hari manusia akan berdiri. Qama yaqumu, berdiri artinya. Di dunia kita juga berdiri dalam setiap salat kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin artinya mereka berdiri dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat mereka. Tapi berdiri dalam salat itu berapalah waktu yang kita habiskan? 10 menit, 20 menit? Tidak mungkin juga setengah jam. Kelamaan itu. Tetapi berdirinya kelak pada hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala bukan 10 menit, 20 menit. Tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan khamsina alfasana,
50.000 tahun berdiri. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk berdiri tidak lama di dunia. Karena orang yang banyak berdiri di dunia itu, maka dia tidak akan banyak berdiri di akhirat. Tapi orang yang jarang berdiri salat di dunia, maka dia akan lama berdirinya di akhirat. 50.000 tahun, Anda bisa bayangkan, itu bukan waktu sebentar. Makanya kenapa disebut Al-Qiyamah? Kenapa disebut Al-Qiyamah? Karena ada qiyamnya. Qiyamah itu diambil dari qiyam, qama yaqumu. Qiyaman. Artinya karena di balik kalimat kiamat itu ada kalimat al-qiyam, liwujudil qiyam, karena ada berdirinya di situ. Kapan itu? Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kondisi mereka berdiri. Dan mereka tidak ada yang duduk. Sebab kalau mereka duduk, maka mereka akan tenggelam dengan keringatnya. Apalagi berbaring, yang duduk pun tidak ada. Jadi kondisi mereka itu hanya berdiri dan menatap ke langit wajah-wajah mereka selama itu. Walaupun para ulama berselisih pendapat, apa semua orang berdiri pada hari kiamat itu selama itu? Khamsina alfasanah itu, 50.000 tahun. Maka ulama akidah mengatakan tidak. Maksudnya yang berdiri 50.000 tahun itu artinya orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir mereka akan berdiri khamsina alfasanah, 50.000 tahun pada hari kiamat. Tetapi orang-orang yang beriman sesuai dengan kadar keimanan mereka dan sesuai dengan hisab mereka. Kalau mereka orang-orang yang tidak termasuk orang-orang yang tidak ada hisab, seperti yang disabdakan Nabi SAW kepada orang-orang yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab itu, ya mereka tidak akan berdiri karena direct masuk surga masalahnya. Tetapi bagi orang-orang yang terkena hisab, tergantung hisabnya. Kalau hisabnya mudah, ya akan mudah juga, artinya tidak lama berdirinya. Tapi kalau hisabnya sulit, ya tentu akan lama, tapi tidak selama orang-orang kafir yang Allah katakan khamsina alfasana, 50.000 tahun itu. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Pada hari manusia itu berdiri menghadap Rabb semesta alam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah sedikit cerita tentang peristiwa yang terjadi hari kiamat. Karena ini disinggung tentang bicara soal yaumul qiyamah. Jadi surah Al-Mutaffifin ini mengajarkan kepada kita tentang keimanan dengan hari akhir. Dan orang kalau tidak beriman dengan hari akhir, atau mungkin kurang keimanannya dengan hari akhir, maka biasanya akhlak mereka itu akan buruk. Dan itu difirmankan di dalam Al-Quranul Karim. Sebut saja, contoh saja ya, dalam Al-Quran surah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah engkau melihat para pendusta ad-din? Ad-din sini artinya balasan. Balasan artinya bicara tentang hari akhir. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mendustakan tentang hari akhir? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Akibat dia tidak beriman dengan hari pembalasan, hari akhir, akhirnya mereka pun menghardik anak-anak yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Akibat yang kedua, mereka pun tidak memiliki simpati kepada orang-orang miskin, tidak mau membantu mereka dan mengarahkan manusia untuk membantu mereka. Kemudian ujung-ujungnya mereka tidak salat. Kalaupun mereka salat, mereka salatnya sahun. Dan mereka pun menjadi bakhil, wa yamna'unal ma'un. Lah ini dampak orang yang mengingkari hari akhir. Jadi orang yang mengingkari hari akhir itu pasti akhlaknya buruk. Karena dia tidak yakin ada pembalasan setelah kematian, itu masalahnya.
Makanya kemudian di sini disinggung soal akhlak buruknya para pedagang yang suka mengurang-urang takaran, timbangan, meteran dan yang semacamnya. Ingat bahwa kalian itu juga akan dibangkitkan dan akan ditanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada sekitar 17 pembahasan kalau kita cerita tentang iman bil yaumil akhir. Pertama bicara soal amaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Yang kedua al-iman bil mauti, keimanan dengan kematian. Kemudian yang ketiga al-iman bima ba'dal mauti, keimanan dengan peristiwa-peristiwa setelah kematian. Kemudian yang kelima al-iman bil ba'thi wan nusyur, iman dengan kebangkitan dan dikumpulkannya manusia. Kemudian al-iman bil hasyri, dengan manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian yang bertujuh jam'ul khalaik fil mauqifi wa ahwalihim fiha, beriman bahwa manusia akan dikumpulkan di satu tempat dan diceritakan tentang kondisi mereka. Kemudian yang kedelapan liqa Allah, bahwa kita akan berjumpa dengan Allah. Kemudian yang kesembilan al-ardu wal hisab, bicara soal penampakan amal dan hisab pada hari kiamat. Kemudian yang nomor 10 al-maji bil kitabi wal ashhad, akan didatangkan catatan-catatan amal dan juga persaksian-persaksian yang akan bersaksi akan amalan kita. Kemudian yang nomor 11 nasyru sahaifil amal, akan diterbangkan catatan-catatan amal kita ini, kemudian dijelaskan orang-orang yang akan mengambilnya, apakah dengan tangan kanannya atau dengan tangan kirinya. Kemudian yang nomor 12 al-mizan, beriman dengan timbangan. Kemudian 13 as-sirat, beriman dengan titian siratal mustaqim. Kemudian yang 14 al-iqtisas minal madzalim, beriman dengan kisas, bahwa di sana ada kisas dari kezaliman-kezaliman. Kemudian al-iman bil jannati wan nar, beriman dengan sorga dan neraka. Kemudian beriman dengan telaga Al-Kautsar, yang merupakan telaga yang paling besar yang diberikan kepada Nabi SAW. Dan yang terakhir beriman dengan syafaat dan maqam al-mahmudah, syafaat dan juga tempat yang sangat tinggi yang diberikan kepada Nabi SAW. Inilah global keimanan kita dengan hari akhir. Jadi global keimanan kita dengan hari akhir itu di 17 poin ini. Baik, kita akan jabarkan sedikit. Pertama, beriman dengan alamatus sa'ah. Jadi beriman dengan tanda-tanda kiamat itu bagian daripada beriman dengan hari akhir. Dan tanda-tanda kiamat itu akan ada dua. Ada tanda-tanda kiamat kecil dan ada tanda-tanda kiamat besar. Adapun tanda-tanda kiamat kecil itu datangnya tidak berurutan. Kadang muncul, kadang tenggelam. Kadang lama tidak muncul, kemudian muncul lagi. Tetapi kalau tanda-tanda alamat kiamat besar ini sekali muncul tidak bisa dihentikan. Satu muncul, kemudian hilang, yang lain muncul, sampai kemudian ditutup dengan tanda-tanda kiamat yang besar, dan disitulah ditegakkan kiamat besar. Di antaranya adalah munculnya Dajjal, itu yang pertama. Kemudian turunnya Isa bin Maryam. Kemudian munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian munculnya binatang yang bicara dari perut bumi. Kemudian juga dukhan, asap pekat hitam yang ada di langit. Kemudian juga munculnya matahari dari arah barat. Kemudian terjadi gempa yang menghancurkan dunia sebelah timur, sebelah barat dan jazirah Arab. Dan yang terakhir api yang akan menggiring manusia ke negeri Syam. Disitulah kiamat dibangkitkan. Jadi kiamat, tanda-tanda kiamat besar ini kalau sekali muncul tidak bisa dihilangkan. Artinya tidak bisa dihentikan. Yang satu hilang, yang satu muncul sampai kiamat. Itulah bedanya ya. Kalau tanda-tanda kiamat kecil kan kadang muncul, kadang enggak.
Kadang lama lagi kemudian muncul lagi. Jadi kalau tanda-tanda kiamat besar sekali muncul akan terus berurutan tuh. Sampai Allah Subhanahu wa taala kiamatkan bumi ini. Ini pertama. Yang kedua, beriman dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu syai'in halik illa wajha." Segala sesuatu itu akan binasa dan akan musnah kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, kullu man 'alaiha fan illa wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Segala sesuatu akan binasa dan yang tetap itu hanya wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan juga memiliki kemurahan. Ayat ini menunjukkan bahwa kematian itu harus kita imani. Kematian itu harus kita imani. Bahkan kematian kita ini lebih dekat dibandingkan kiamat yang ditunggu. Kalau kiamat itu kan kita hanya beriman bahwa akan terjadi hari kiamat. Kapan terjadinya kan tidak tahu. Apalagi tanda-tanda yang 10 ini belum muncul, tentu lebih lama lagi keluarnya. Artinya peristiwanya lebih lama lagi karena tanda-tandanya saja belum muncul kan itu. Tapi kalau kematian ini kan sebuah kepastian karena hari-hari kita melihat ada orang mati masalahnya. Artinya bukan peristiwa besar kematian ini. Karena dalam sehari saja kita bisa hitung berapa orang mati itu. Menunjukkan bahwa kematian itu lebih dekat daripada kiamat itu sendiri. Maksudnya kiamat besar. Bahkan kematian itu sendiri adalah bagian daripada kiamat. Tapi kiamat kecil, kata Nabi SAW, "Idza mata ahadukum faqad qamat kiamatuhu." Jadi kalau salah seorang di antara kalian meninggal, berarti tegaklah kiamat kecil kepada dia. Dan ini harus kita imani. Karena orang yang tidak pernah mengangan-angankan dengan kematian, biasanya orang itu akan susah bertobat dan akan susah beramal dan akan selalu mengucapkan kalimat taswif. Taswif itu artinya nanti. Ya, nanti saja. Nanti saja. Kapan lu tobat? Nanti kan. Itu karena tidak yakin dengan kematian. Kemudian yang ketiga, beriman dengan peristiwa setelah kematian. Beriman dengan peristiwa setelah kematian. Peristiwa setelah kematian itu ma'ruf, sering saya jelaskan. Di situ ada 4 peristiwa besar dalam kubur itu. Pertama yang disebut dengan dhaghtatil qabri, himpitan kuburan. Dan himpitan kuburan ini mengenai siapa saja. Tidak yang beriman, tidak ada orang kafir, tidak anak bayi, tidak orang dewasa, tidak laki-laki, tidak perempuan. Semua kena. Himpitan kubur itu akan dihimpit semua orang. Cuman perbedaannya, kalau orang yang beriman ketika kuburan menghimpit dia tidak merasakan rasa sakit. Karena diibaratkan seperti seorang ibu yang memeluk anak bayinya. Bagaimana seorang ibu meluk anak bayinya? Apakah bayi itu kesakitan? Kan tidak. Lah, tanah itu ibarat daripada ibu kita. Sementara kita itu bayinya. Karena kita diciptakan dari tanah dan akan kembali kepada pangkuan tanah. Tetapi kalau seandainya himpitan orang-orang kafir itu berbeda. Makanya disebutkan bagaimana himpitan orang kafir itu akan meremukkan seluruh tulang dan persendian sehingga dia akan menjerit. Tidak ada yang tahu suaranya kecuali binatang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, ini peristiwa yang pertama disebut dengan dhaghtatul qabri. Bahkan sekelas Sa'd bin Ubadah, pemimpin Aus saja, kata Nabi SAW, kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, maka Sa'adlah orangnya. Tapi Sa'ad pun tidak selamat. Ketika ada seorang bayi yang dikuburkan, kata Nabi SAW, kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, tentu bayi ini yang akan selamat. Tapi dia pun tidak selamat, kata Rasul. Jadi himpitan kubur ini semua akan kena. Kemudian peristiwa besar yang kedua adalah fitnatul qabri. Fitnah kubur itu maksudnya pertanyaan mungkar dan nakir soal usul tsalatsa. Usul ats-tsalatsa. Man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Ini semua akan dipertanyakan. Termasuk juga Al-Qur'an akan ditanyakan. Wa ma imamu, siapa imammu? Ya. Nah, ini peristiwa yang kedua. Dan peristiwa yang kedua ini yang menentukan peristiwa ketiga dan yang keempat. Artinya kalau dia selamat dari fitnah kubur,
Berarti masuk pada peristiwa yang ketiga namanya nikmat kubur. Tapi kalau dia tidak selamat dari fitnah kubur, masuk pada peristiwa yang keempat yang disebut dengan azab kubur. Jadi yang menentukan nikmat dan azab itu adalah fitnah kubur. Makanya di banyak hadis Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari fitnah kubur. Karena itulah yang menentukan keselamatan seseorang di kuburan. Ini peristiwa yang ketiga. Peristiwa yang keempat adalah peristiwa al-iman bis-suri wan nafkhi fihi. Beriman dengan tiupan trompet sangkakala. Maksudnya beriman kepada Israfil yang meniupkan sangkakala. Satu hadis yang disebutkan oleh para ulama adalah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi Abi Sa'id Al-Khudri menceritakan satu hari Nabi SAW pernah murung. Jadi susah tertawa, pokoknya bawaannya sedih saja, murung. Ya. Jadi ditanyalah oleh Abu Sa'id Al-Khudri ini, ada apa gerangan wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, kaifa un'am wa sahibul qarni qadil taqama qarna. Kata Nabi SAW, bagaimana aku akan nikmati hidup sementara pemilik trompet siapa? Israfil sudah meletakkan ujung moncong trompetnya di mulutnya, siap ditiup dan siap mendapatkan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebelumnya Israfil itu belum meletakkan trompetnya. Baru diletakkan trompet di mulutnya itu ketika Nabi SAW diutus menjadi nabi. Situlah mulai diletakkan ujung trompetnya. Kenapa demikian? Karena dunia ini dengan kedatangan Nabi SAW semakin dekat dengan kiamat. Ya, karena dia adalah Nabi akhiruz zaman dan umatnya juga umat akhiruz zaman. Jadi dia adalah Nabi yang terakhir dan umatnya juga umat yang terakhir. Artinya tidak ada Nabi setelah Rasul dan tidak ada umat setelah umat Rasul. Berarti kan sudah dekat dengan kiamat, tinggal tunggu saja. Makanya Nabi SAW bicara seperti itu. Bagaimana aku akan nikmat hidup sementara trompet itu sudah diletakkan di moncong Israfil. Ya. Maka kemudian dalam hadis dilanjutkan, faka'anna dzalika thaqula ashabin ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat mendengar alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maka merasa beratlah bagi para sahabat. Maka Rasul mengatakan, qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Katakan oleh kalian, cukuplah Allah sebagai pelindung dan dialah sebaik-baik pelindung. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terjadi silang pendapat memang di antara ulama. Berapa kali Israfil itu meniup trompet itu? Sangkakala ya. Al-Qaran itu kan seperti tanduk. Ada yang mengatakan 3 kali tiupan. Tetapi pendapat yang kuat wallahu alam, Israfil itu hanya meniup 2 kali tiupan. Yang mengatakan bahwa Israfil itu meniup 3 kali, maksudnya tiupan yang pertama adalah tiupan kejutan sehingga manusia pingsan. Kemudian tiupan yang kedua, tiupan kematian. Tidak ada jiwa yang selamat dari tiupan itu. Kemudian tiupan yang ketiga, tiupan kebangkitan. Itu yang membagi tiupan menjadi 3. Tapi yang membagi tiupan itu cuma 2, maka digabungkan antara kejutan, pingsan dengan kematian, itulah 1 tiupan. Jadi sekali tiup, maka manusia pingsan kemudian mati. Kemudian yang kedua kali tiup barulah manusia dibangkitkan. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Dan ketika trompet itu ditiupkan, maka seluruh penduduk langit dan bumi menjadi pingsan. Dalam ayat yang lain, mereka pun mengalami kematian. Kemudian dalam ayat yang lain, wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan pada tiupan yang kedua, tiba-tiba manusia keluar dari kubur-kubur mereka alias hari kebangkitan. Jadi dari sini kita tahu bahwa tiupan itu cuma 2. Tiupan kejutan, pingsan, kemudian dengan kematian 1 kali tiupan, barulah kemudian tiupan yang kedua disebut dengan tiupan kebangkitan. Lalu jarak antara tiupan pertama dengan kedua itu berapa jaraknya?
Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa jarak antara tiupan pertama ke kedua itu adalah di angka 40. Abu Hurairah tidak menyebutkan apakah 40 tahun bisa jadi, apakah 40 bulan bisa jadi, apakah 40 pekan bisa jadi, apa 40 hari bisa jadi. Yang jelas ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya, apakah 40 tahun, apakah 40 bulan, apakah 40 hari wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah hanya mengatakan fa'abaitu, aku enggan menjawabnya katanya. Artinya ya di antara 40 itulah, bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa 40 tahun, wallahu alam. Itu jarak tiupan yang pertama kepada tiupan yang kedua. Dan trompet itu ditiup di hari Jumat. Kata Nabi SAW, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Hari terbaik di antara kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat itulah Adam diciptakan. Wa fihi qubid. Di hari Jumat pula Adam diwafatkan. Wa fihi an-nafkhah. Di hari Jumat pula terompet ditiupkan. Wa fihi sa'qah. Di hari itu juga manusia diwafatkan. Fa'akthiru alayya minas salati fih, perbanyak kalian bersalawat kepadaku, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat kalian akan sampai kepadaku, kata Rasul. Dari sini menunjukkan bahwa kiamat itu terjadi di hari Jumat. Jelas harinya, tapi tidak jelas tanggal, bulan dan tahunnya. Jadi kiamat itu hanya disebutkan harinya saja, hari Jumat. Ya. Adapun tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, tidak ada yang tahu kapan Israfil meniup sangkakalanya. Bahkan malaikat Jibril yang sesama malaikat saja tidak tahu. Ketika dia bertanya kepada Nabi SAW kapan kiamat, maka Nabi SAW hanya mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih paham dibandingkan orang yang bertanya. Maknanya kata syurahul hadis, Nabi dan Jibril sama-sama tidak tahu. Nah, kalau Nabi tidak tahu kapan kiamat, Jibril pun tidak tahu kapan kiamat, muncul pula orang yang meramal soal kiamat. Lah, siapa kamu ini? Hebat pula, lebih hebat daripada Jibril lagi. Lebih hebat dari Nabi SAW. Nabi saja tidak dapat wahyu kan memberitahu kapan kiamat, cuman hanya diberitahu harinya saja. Ini dia bisa meramal tuh. Ya, naudzubillah. Ya, ini dunia perdukunan. Ya. Kemudian juga yang kelima, al-iman bil ba'thi wan nusyur. Setelah kemudian manusia dikiamatkan, artinya semua manusia diwafatkan dengan adanya kiamat. Maka kemudian Israfil diperintah kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan kedua kalinya. Lah, tiupan kedua kalinya itulah yang disebut dengan al-ba'tsu wan nusyur. Maka manusia akan bangkit dan manusia akan dikumpulkan. Sebagian para ulama mengatakan, ulama-ulama akidah, antum bisa baca dalam kitab-kitab akidah itu. Jadi saat kemudian Israfil membangkitkan itu, sebelum trompet itu ditiupkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan. Dan hujan ini akan membasahi seluruh bumi yang sudah berganti bentuk. Memang terjadi khilaf pendapat. Kemarin saya tanyakan kepada Syekh Ali Ar-Radai yang datang ke sini tentang apakah bumi yang dikatakan dalam Al-Quran yauma tubaddalul ghairal ard, bahwa bumi akan diganti dengan bumi yang lain. Apa yang dimaksud bumi ini akan dilenyapkan kemudian diganti bumi yang lain? Ataukah bumi ini pula yang menjadikan kita pijakan cuman bentuknya saja dirubah? Ya. Maka beliau mengatakan ini khilaf panjang para ulama akidah. Ada yang mengatakannya memang diganti dengan bumi yang baru, tapi ada yang dikatakan tidak diganti, cuman diganti bentuknya. Dan itu berdasarkan isyarat firman Allah Subhanahu wa taala, wal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Kalimat wal ardul muddat, dan bumi dihamparkan. Dihamparkan kemudian dikuatkan oleh hadis Nabi SAW, di mana bumi ini akan didatarkan, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang merendah, tidak ada bukit, tidak ada lembah, bahkan tidak ada maklam. Maklam itu artinya tidak ada alamat-alamat yang menunjukkan arah sana arah sini.
petunjuk sana, petunjuk sini. Murni bumi itu hanya datar dan warnanya putih seperti tepung. Seolah-olah tidak pernah berbuat dosa orang-orang yang di atasnya. Lah ketika bumi dalam bentuk seperti itulah, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Kemudian setelah diturunkan hujan, hujan inilah mengenai setiap tulang ekor manusia yang sudah hancur tuh. Kan manusia itu kan terkadang dikubur hancur. Dagingnya hancur, bahkan tulang belulangnya juga hancur. Tapi ada satu tulang yang tidak akan dihancurkan sejak Adam sampai kiamat, yang disebut dengan tulang ekor manusia. Itu tidak akan hancur. Walaupun bagaimanapun tidak akan hancur. Walaupun tidak kelihatan dan bisa dilihat oleh alat-alat canggih tertentu, tapi tulang ekor itu tidak akan hancur. Karena dari situlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Lah hujan itulah mengenai tulang ekor. Setelah kemudian hujan itu mengenai tulang ekor, disitulah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kembali manusia, dikembalikan tulangnya, dagingnya, semuanya dikembalikan. Baru kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala lemparkan jasad-jasad itu ke permukaan. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan kami keluarkan beban-beban bumi itu ke atas bumi. Lah saat jasad manusia sudah bergelimpangan di atas bumi, dan itu campur baur ikhwan, bukan hanya manusia ya, tetapi juga binatang-binatang juga akan dihidupkan kembali. Lah disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Israfil untuk meniupkan sangkakalanya yang kedua kali. Baru setelah tiupan yang kedua, Allah buka pintu ruh yang ada di Iliyin, dan Allah buka pintu ruh yang ada di Sijin. Maka seluruh ruh yang ada di Iliyin melesat kemudian menyatu dengan jasad-jasad mereka. Begitu juga ruh yang terpenjara di Sijin juga akan melesat kepada jasad-jasad mereka. Artinya ruh yang ada di Iliyin tentu ruhnya orang yang beriman, tapi ruh yang dipenjarakan di Sijin artinya ruh orang-orang kafir, orang-orang munafik ya. Maka kemudian mereka pun disatukan. Itulah yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran, wa idzan nufusu zuwizat, apabila jiwa itu digabung-gabungkan kembali. Disitulah terjadi al-ba'tsu wan nusyur, artinya kebangkitan, kemudian an-nusyur, yang kemudian terjadilah al-hasyr ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hasyr ini ada 4 macam, 2 di dunia dan 2 di akhirat. Hasyr itu hari di mana manusia akan dikumpulkan. Adapun di dunia, yang pertama disyaratkan dalam surah Al-Hasyr ayat 2. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah Allah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dari rumah-rumah mereka untuk pertama kalinya mereka dikumpulkan. Kapan itu? Saat Nabi SAW mengusir orang-orang Yahudi dari Madinah, maka mereka dikumpulkan di Syam semuanya. Ini hasyr yang pertama, pengumpulan orang-orang kafir di Syam ya. Kemudian hasyr yang kedua menjelang kiamat, di mana di antara tanda-tanda kiamat besar yang paling terakhir apa? Munculnya api yang keluar dari perut tanah Aden di Yaman. Di Yaman itu ada negeri Aden namanya ya. Sekarang dikuasai ahli sunnah, karena Son'a dikuasai orang-orang Houthi Syiah kan itu. Maka kemudian ahli sunnah mereka ada di Ma'rib, ada di Aden, dan di beberapa tempat di Hadraul Maut ya. Lah Aden ini menurut penelitian NASA katanya, memang di bawah perutnya ada larva ya, ada ya semacam lahar dan begitu seterusnya, api yang ada di dalam tanah itu sudah disorot oleh NASA. Artinya membenarkan kebenaran daripada sabda Nabi SAW. Itu kalau bumi Aden sudah belah, maka akan mengeluarkan api. Lah api itulah yang akan menggiring manusia kemana? Ke Syam. Ya, disitulah manusia akan dikumpulkan dari semua negara. Ya, akan dikumpulkan di situ. Siapa yang menggiringnya? Api dari Aden Yaman itu. Ya. Ini disebut hasyr yang kedua. Kemudian hasyr yang ketiga, saat mereka bangkit dari kuburan tuh, maka mereka akan dikumpulkan di situ. Kemudian hasyr yang ketiga tentu digiringnya mereka ke satu tempat, yang kemudian disitulah manusia berdiri selama 50.000 tahun. Itu namanya hasyr. Ya, hasyr itu ada 4 macam. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Lah pada hari hasyar inilah banyak peristiwa terjadi kan. Di antaranya matahari didekatkan, keringat bercucuran. Manusia pun kemudian akhirnya datang kepada Adam, datang kepada Nuh, datang kepada Ibrahim, datang kepada Musa, Isa, akhirnya terakhir datang kepada Rasul minta syafaat para nabi ini. Dan banyak peristiwa di padang mahsyar itu. Kemudian yang nomor 7, jam'ul khalaik fil mauqifi wa ahwalihim fi. Wa ahwalihim fi artinya mulailah manusia mengelompokkan manusia di situ. Allah mulai mengelompokkan di padang mahsyar itu. Jadi orang kafir dikelompokkan sendiri, orang munafik dikelompokkan sendiri, orang-orang yang beriman dikelompokkan sendiri, termasuk para penyembah sesembahan di dunia akan dikelompokkan dengan sesembahannya. Jadi kalau di dunia ini orang-orang ini menyembah sapi, maka akan dikelompokkan para penyembah sapi di sana, para penyembah ular di sana, para penyembah lembah di sana, para penyembah batu di sana. Jadi dikelompokkan nantinya tuh. Kenapa dikelompok-kelompokkan? Agar mereka mengetahui bahwa selama ini sesembahan yang mereka sembah itu tidak mendatangkan manfaat dan tidak bisa mencegah madarat. Bahkan para penyembah matahari dan bulan, kelak pada hari kiamat, matahari dan bulan itu kan tidak pernah ketemu kalau di dunia, ikhwan. Karena matahari pergi datang bulan, bulan pergi datang matahari. Tapi nanti pada hari kiamat, wajumi asyamsu wal qamar. Matahari itu akan digabungkan tuh. Kemudian kemana akhir hayatnya matahari? Ditenggelamkan ke neraka. Pertanyaannya, dosa apa matahari dan bulan? Kenapa dimasukkan ke neraka? Bukankah mereka makhluk yang bertasbih? Bukan untuk diazab, tetapi ingin membuktikan bahwa siapapun yang menyembah matahari dan bulan, Tuhan kalian juga ada di neraka. Makanya Allah mengatakan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian sembah matahari dan bulan, sembahlah zat yang menciptakan keduanya, Allah. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ke-8 baru terjadi liqa Allah. Disinilah Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan zatnya pertama kali di padang mahsyar. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Rabbmu akan datang sementara malaikat berbaris-baris itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada manusia di padang mahsyar. Tentu bagi orang-orang yang beriman, mereka mampu melihat wajah Allah di padang mahsyar itu termasuk ziyadatun nikmah namanya. Itulah nikmat bagi mereka. Tapi pertanyaannya, apakah orang kafir juga melihat wajah Allah? Maka pendapat yang kuat tidak. Mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun, kata Allah. Sekali-kali tidak, pada hari itu pandangan orang-orang kafir terhadap Allah akan tertutup. Mereka tidak akan bisa melihat. Sebagian ulama lain mengatakan, okelah mereka melihat, tapi bukan melihat seperti orang yang beriman ketika melihat Allah. Itu sebuah kenikmatan yang besar bagi mereka, tapi mereka ketika melihat Allah itu dengan nadrah al-khauf, dengan pandangan takut yang luar biasa, seolah-olah pesakitan yang akan dihukum oleh seorang qadi dan juga hakim. Jadi mereka ketakutan justru ketika melihat Allah, tidak sanggup memandang Allah Azza wa Jalla. Ya, ada juga yang mengatakan seperti itu. Tapi pendapat yang kuat, mereka tidak akan melihat Allah. Karena itu nikmat bagi orang yang beriman. Kalla inna rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha pernah mengisyaratkan dalam hadisnya kan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah akan senang berjumpa dengan dia. Tapi siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Maka hanya orang-orang yang beriman yang akan berjumpa dengan Allah dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9 namanya al-ard wal hisab. Ard itu artinya hisab mudah. Kalau disebut hisab artinya hisab sulit. Kalau disebut hisab berarti konotasinya hisaban asira, hisab yang sulit. Tapi kalau al-ard itu artinya hisab yang mudah. Walaupun dua-duanya hisab. Tapi ulama mengistilahkan al-ard itu istilah bagi hisab yang mudah, tapi kalau disebut al-hisab berarti itu hisabnya sulit. Apa bedanya hisab mudah dengan sulit? Sering saya jelaskan.
hisab mudah itu Allah hanya ingin pengakuan kita saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di hadapan makhluk. Bayangkan manusia dari Adam sampai yang terakhir mati, kemudian dihidupkan, dikumpulkan di padang mahsyar, apa enggak banyak manusia sebanyak itu. Kemudian kita dipanggil, bayangkan. Tetapi karena hisab kita mudah, ketika dipanggil oleh Allah, Allah tutupi kita dari pandangan manusia itu. Allah akan bentangkan hijabnya, sehingga manusia tidak bisa melihat sedang apa kita dengan Allah berdua-duaan di balik hijab itu. Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita soal dosa-dosa kita. Allah hanya ingin pengakuan dosa kita saja. Makanya setiap kita ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, bukankah kau sudah melakukan dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu? Dia hanya mengatakan, ya wahai Rabb, ya wahai Rabb. Ya, tidak ada yang diingkari sama sekali. Ini kalau yang seperti ini hisab yang mudah nih. Karena dia mengakui kesalahannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala terus bertanya soal dosanya dan ia pun mengakuinya, kemudian dia merasa berat bahwa dia akan celaka dan binasa dan hampir dia melangkah ke neraka, maka Allah akan panggil kembali dan mengatakan, ya fulan satartuka fid dunya wa aghfiru lakal yauma, kata Allah. Dulu di dunia ku tutup dosa-dosamu, sekarang di akhirat ku ampuni dosa-dosamu. Selamat dia. Itu hisab yang mudah tuh. Tapi kalau hisab yang sulit, itulah hisab yang disebut dengan hisab yang paling detail. Kalau Allah bertanya dengan pertanyaan yang detail, itu bahaya tuh, ya. Kalau sampai detail pertanyaan Allah kepada kita itu bahaya. Apalagi sampai munaqashah, terjadi perdebatan. Dia ingkari apa yang sudah dia lakukannya. Dikiranya Allah bisa dibohongi sebagaimana dia membohongi manusia di dunia. Terjadilah kemudian munaqashah di situ. Ini kalau sudah terjadi munaqashah, dialog, perdebatan antara Allah dengan orang yang sedang dihisab, celaka orang seperti ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah illa halak, katanya. Tidak ada satupun manusia yang dihisab pasti binasa. Pasti binasa. Itulah hisaban asir, hisab yang sangat sulit, terjadi perdebatan. Sebab kalau sudah seperti itu, maka yang ke-10-nya beriman dengan kitab dan saksi. Mau ngelak dari mana coba? Kau mengatakan kau tidak berbuat dosa, ini catatanmu ada di sini. Kan itu ya. Karena catatan itu akan mencatat segala sesuatu yang kecil ataupun yang besar. Siapa yang mau mengelak dari catatan coba? Kalau dia mengelak dari catatan, ada saksi lagi di situ. Dan saksi ini bukan siapa-siapa. Ya, terkadang badan kita ini saksi. Sampai ada beberapa riwayat Nabi SAW mengatakan, inna awwala azmin minal insan yatakallam yawma yukhtamu alal afwah fakhiduhu minar rijlis shimal. Sesungguhnya anggota tubuh manusia yang mula-mula berbicara di hari semua mulut terkunci adalah paha kaki kiri. Ini paha kaki kiri nih. Ini kanan, ini kiri, berarti sebelah sini. Ini pahanya dulu yang bicara tuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kan gitu ayatnya. Pada hari ketika kami tutup mulut mereka dan berkata kepada kami tangan mereka, kemudian kaki-kaki mereka menjadi saksi. Maksudnya kaki di sini siapa? Kaki yang mana? Kaki yang kiri dulu, kata Rasul, yang akan bicara menjadi saksi. Ya. Kemudian juga dalam riwayat, innakum tud'auna mufaddamah afwahukum bil fidam fa awwalu ma yus'al an ahadikum fakhiduhu wa katifuhu. Sesungguhnya kalian kelak akan dipanggil dalam keadaan mulut kalian terkunci dengan adanya penyumbat, maka anggota tubuh seseorang dari kalian yang pertama dihisab atau ditanya adalah paha dan bahunya. Jadi paha kita dan bahu kita akan ditanya. Itulah yang pertama kali menjadi saksi. Baru kemudian yang lainnya, seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Fussilat 21, wa qalu lijuludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'in. Dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka sendiri, mengapa kalian menjadi saksi terhadap kami? Jadi kulit ini menjadi saksi kepada badannya, akhirnya dimarahi oleh badannya. Kulit, kenapa kau bersaksi untuk badanmu sendiri? Gitu. Tapi apa kata kulit? Antaqana Allah, Allah yang buat aku bicara masalahnya, Allah yang membuat aku bicara.
Dari sini menunjukkan bahwa anggota badan kita akan menjadi saksi, belum yang lainnya. Saksi itu kan para malaikat jadi saksi, langit juga jadi saksi, bahkan bumi yang kita pijak juga jadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi yang kita pijak ini akan menceritakan habar-habarnya. Ahli tafsir mengatakan bahwa bumi itu akan menjadi saksi kepada setiap orang yang pernah berada di atasnya. Na'udzubillah, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baru yang ke-11, ya. Nashru sahaifil a'mal. Baru namanya penyebaran suhuf, catatan-catatan, ya. Lah penyebaran suhuf, catatan-catatan ini, lah isi catatan sendiri, ikhwan. Itu kan kalau kita cerita tentang dosa, maka dosa yang tercantum dalam catatan itu ada 3. Dosa kita yang tercantum dalam catatan itu ada 3. Yang pertama, dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selamanya. Itulah dosa kesyirikan. Yang kedua, dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak peduli dengan dosa itu. Kalau Allah mau Allah ampuni, kalau Allah mau Allah adab. Kemudian yang ketiga, dosa yang berkaitan dengan ampunan yang ditangguhkan. Itulah dosa sesama kita. Lah 3-tiganya ini tercatat dalam catatan suhuf itu. Nah, kita termasuk kepada yang mana tuh? Ya. Karena itu yang menentukan keselamatan kita itu. Makanya kenapa Nabi SAW ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, atadhkuru bi ahlika yaumal qiyamah, apakah engkau akan ingat aku nanti pada hari kiamat wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, la ya Aisyah, karena hari itu kondisinya sangat menegangkan. La yadhkuru ahadun ahadan illa fi thalathati mawadhi, katanya. Seseorang tidak akan ingat siapapun kecuali di 3 tempat. Seseorang di 3 tempat ini tidak akan ingat siapapun, kata Rasul. Pertama, inda as-sirat, ketika meniti titian siratal mustaqim. Orang enggak akan ingat siapapun. Dia hanya ingat dirinya, dia bisa melintasi atau tidak. Ya. Yang kedua, indal mawazin, ketika amalnya ditimbang. Apakah catatan amalnya ditimbang itu lebih berat yang baik ataukah yang buruk yang baik, yang banyak gitu ya. Dia was-was tuh. Lah yang ketiga kata Rasul, inda tatayurus suhuf, ketika sahifah itu diterbang-terbangkan itu. Karena manusia tidak ada yang tahu bagaimana cara mengambilnya. Kalau dengan tangan kanannya selamat dia. Kalau dengan tangan kirinya celaka dia. Kalau dengan tangan kiri di balik punggungnya lebih celaka lagi dia. Nah, kan kita tidak tahu, makanya di 3 tempat itu kata Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha, orang tidak akan ingat siapapun. Kemudian yang nomor 12, al-mizan, baru bicara soal timbangan. Dan yang ditimbang itu pertama badan kita, yang kedua amal kita, yang ketiga catatan kita. 3-tiganya ditimbang. Kemudian yang nomor 12 baru bicara soal sirat, titian siratal mustaqim. Dan Allah mengatakan, wa imminkum illa wariduha, tidak ada seorang pun pasti akan melintasinya. Maksudnya orang-orang yang beriman. Orang kafir tidak akan pernah sama sekali melintas, ya. Mereka langsung dimasukkan ke jahanam. Tapi orang-orang yang beriman, mereka akan melintas. Disitulah akan terlihat sesuai dengan amalannya. Ada yang seperti kilat atau sampai di sana. Ada seperti kuda balap. Ada seperti orang berlari. Ada orang merangkak. Macam-macam. Ada orang yang terjungkal juga ke dalam jahanam. Na'udzubillah. Karena memang kondisinya juga luar biasa. Karena sirat ini satu, licin sekali. Yang kedua, menggelincirkan sekali. Yang ketiga, memiliki besi pengait yang sangat besar. Sehingga orang tidak mudah kemudian lewat begitu saja. Yang keempat, mudah terpeleset. Yang keenam, dia lebih halus dibandingkan rambut dan lebih tajam dibandingkan pisau. Kemudian berbelok-belok dan tidak diam, artinya bergerak. Jangankan lagi sekelas rambut, tambang kapal saja kalau antum pamannya gantung dari tiang listrik ke tiang listrik, antum suruh naik di atas kemudian digoyang-goyang, gimana caranya orang berjalan? Hanya amalan yang menyelamatkan dia, ya. Kemudian yang nomor 14 baru cerita kisos. Kisos ini ada 2 macam, ya. Ada kisos antara kafir dengan kafir atau orang yang beriman dengan orang kafir. Itu peristiwanya sebelum titian sirat. Karena orang kafir tidak mungkin meniti titian sirat.
Maka semua kisos yang berkenaan dengan orang kafir itu sebelum titian. Baik orang kafir dengan orang kafir, atau orang yang beriman dengan orang kafir, atau orang kafir dengan orang yang beriman. Ya. Tetapi kalau kisosnya antara orang yang beriman dengan orang yang beriman, itu setelah titian tuh. Disitulah yang disebut dengan kontoroh, kata Rasul. Kontoroh disitulah tempat di mana Nabi SAW pernah mengatakan bahwa disitulah tempat orang-orang yang muflis. Atadruna mal muflisu hadil ummah. Siapa ya di antara kalian yang tahu orang yang bangkrut di antara umat ini? Sahabat mengatakan, ya orang bangkrut ya orang yang habis uang dinar dirhamnya. Bukan itu kata Rasul, tetapi orang yang membawa pahala di satu sisi, tapi di sisi lain membawa dosa, pernah mendolimi si fulan, menumpahkan darah si fulan, mengambil hak si fulan, mencaci maki si fulan, dan begitu seterusnya. Lah di sini terjadi kisos. Sampai Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan tentang kisah orang yang dibunuh. Jadi kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan orang-orang yang dibunuh itu mereka semua datang menghadap Allah tanpa kepala. Walaupun di dunia tidak dibunuh dengan cara itu. Boleh jadi dibunuhnya diracun, boleh jadi dibunuhnya dengan cara kemudian dipukul, kemudian mati. Tapi nanti pada hari kiamat, orang-orang yang jadi korban pembunuhan itu datang menghadap Allah tanpa kepala. Di mana kepalanya? Kepalanya dipegang tangan kanannya, kemudian tangan kiri menyeret orang yang membunuhnya. Kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Ya Rabb, sal hadza lima qatalani." Ya Rabb, tanya orang ini, kenapa dia sampai membunuhmu? Termasuk bayi-bayi yang dibunuh oleh orang tuanya. Mereka datang tanpa kepala, sambil menjinjing kepala dengan tangan kanannya, ditarik orang tuanya. Kemudian Allah katakan, wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Mereka juga akan ditanya tuh, atas dosa apa aku dibunuh dengan orang tuaku tuh. Ya. Itulah ngerinya kisos pada hari kiamat. Lah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, kenapa orang-orang yang sudah berhasil meniti titian Shiratal Mustaqim dengan susah payah, masih juga mereka dibuat kisos. Jadi kisos ini adalah kisos, sebagiannya juga pengulangan kisos di dunia. Jadi orang-orang yang sudah kisos di dunia tetap ada kisos di akhirat. Kenapa? Karena kisos di dunia ini tidak akan pernah merasakan keadilan. Sehebat apapun orang menegakkan keadilan dengan kisos, pasti masih ada kekurangan. Tapi kalau sudah di peradilan Allah Subhanahu wa taala, itulah seadil-adilnya keadilan. Ya, kita banyak kantor-kantor pengadilan, tetapi tidak ada keadilan di situ. Sering saya contohkan, kalau seandainya ada orang baik dibunuh sama orang jahat. Orang baik ini dia yang menalangi semua nafkah keluarganya. Dan dia pun sangat baik dengan keluarga, tetangga, dan manusia-manusia yang lainnya. Karena kebaikannya menolong orang, atau mungkin dia seorang ustadz, atau mungkin seorang pendakwah, dan begitu seterusnya. Yang membunuh preman. Masuk ke pengadilan. Kemudian kata hakim, kisos. Akhirnya sang preman pun dibunuh. Pertanyaannya, apakah si preman yang sudah membunuh ustadz, kiai, ajengan, atau orang baik ketika sama-sama dikisos tegak keadilan? Tidak. Ini sama sekali belum merasakan keadilan, ikhwan. Kenapa? Karena orang baik ini, keberadaan dia bermanfaat untuk keluarganya, bermanfaat untuk orang lain. Adapun si preman dengan kematiannya, memang dia gak manfaat orang lain kan? Keadilannya di mana di sini? Walaupun sudah sama-sama dikisos lah. Lah karena masih ada kekurangan keadilan di dunia, nanti diulang pada hari kiamat itu. Kata Syekh Utsaimin, kenapa demikian? Supaya ketika kisos itu ditegakkan dan keadilan ditegakkan, dan ketika semua sudah ditegakkan, orang-orang yang masuk surga itu sudah tidak ada lagi dendam dalam hatinya. Itu yang disebut dengan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Supaya tidak ada ghillan, kedengkian kepada orang-orang yang beriman, sehingga masuk surga itu semua sudah satu hati. Ya, tidak ada lagi dendam di antara mereka. Baru kemudian yang ke-16 bicara soal al-jannatu wan nar, surga dan neraka. Kemudian ke-16 bicara soal telaga Kautsar. Dan yang terakhir bicara syafaat dan maqaman mahmudah yang ada di surga sana, khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah ini semua adalah peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir.
Wallahu alam, ini yang bisa sampaikan sebelum saya tutup. Silahkan kalau ada yang bertanya. Ya. Ya, apakah orang baik yang Allah takdirkan kematian di hari Jumat bebas dari azab kubur? Ya, memang zahir hadisnya seperti itu. Jadi orang yang meninggal di hari Jumat maka dia akan terbebas dari fitnah kubur. Maksudnya di sini orang yang baik yang Allah takdirkan meninggal di hari Jumat. Tapi kalau orang mabuk meninggal di hari Jumat karena mabuknya hari Jumat, ya enggak. Ya, itu enggak ada masuk di situ. Maksudnya orang baik yang ditakdirkan kematiannya seperti itu. Seperti orang baik kematiannya tenggelam, syahid. Orang baik dia sedang nukang atau roboh, mati kena hempasan bangunan, syahid. Orang baik ketika melahirkan meninggal, syahid. Orang baik kemudian Allah berikan penyakit sakit perut, akhirnya dengan itu dia meninggal, syahid. Syahid kan banyak. Karena syahid kalau dibatasi dengan orang yang perang saja tak banyak jadinya. Dan itu sebagaimana Rasul mengatakan, kalau itu yang Anda maksud berarti orang syahid itu sedikit, kata Rasul. Kemudian Rasul menyebutkan orang yang terkena reruntuhan, orang yang tenggelam, orang yang penyakit kolera, orang yang melahirkan, disebutkanlah orang-orang yang mati syahid itu. Artinya orang baik yang Allah takdirkan kematiannya seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Iya. Waalaikumsalam. Kita ini suatu maksiat, kemudian kita hijrah. Ketika hijrah kita mengikuti apa yang kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni," kan? Iya. Kemudian kita ikuti itu secara istiqomah semampu kita, yang wajib jelas wajib. Oke. Yang sunnah sesuai kemampuan kita amalkan. Iya. Apakah kita bisa dapat masuk kategori 70.000 sahabat yang masuk surga tanpa hisab? Iya. Iya, alhamdulillah. Hadis tentang sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adzab itu sudah disebutkan sifat-sifatnya. Pertama, alladzina la yastarqun, orang yang tidak minta ruqyah. Ini pun menjadi catatan ulama, kata Syekh bin Baz. Kalau minta diruqyahnya itu karena tidak ada pengobatan kecuali dengan ruqyah, maka tidak mengapa. Memang tidak bisa disembuhkan penyakit ini kecuali dengan ruqyah, maka tidak ada masalah. Tapi kalau ada perobatan yang lain, kemudian dia memudah-mudahkan datang kepada ustadz, kiai, ajengan, kemudian mengatakan tolong ruqyah saya, itu yang jadi masalah. Kenapa demikian? Karena akan mengurangi tawakal. Makanya ketika para ulama bicara soal tawasul, tawasul yang disepakati itu dua, yang satu diperselisihkan. Satu, tawasul dengan nama dan sifat bagi Allah sepakat dibolehkan. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh sepakat dibolehkan. Yang ketiga yang diperselisihkan para ulama, tawasul dengan meminta doa orang yang soleh yang masih hidup. Ini perselisihkan para ulama. Ya. Ada yang mengatakan sunnah karena Ukasha bin Mihsan minta doa Nabi. Wanita yang kena ayan minta doa Nabi. Umar minta doa Abbas, berarti sunnah. Tapi yang mengatakan tidak, ini tidak sampai kepada sunnah, ini mubah saja. Kenapa? Karena asal daripada doa itu tidak menjadikan perantara siapapun. Karena Rasul mengatakan kepada Abdullah ibn Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau minta kepada Allah, jangan lewat perantara orang. Ini yang jadi perselisihan para ulama tentang tawasul, meminta doa kepada orang itu, karena menjadikan wasilah masalahnya. Ya, tapi kalau kebolehannya boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai mengatakan sunnah, itu yang kemudian diperselisihkan para ulama. Tapi kalau tawasul dengan nama-nama Allah dan sifatnya, tawasul dengan amal soleh, tidak ada khilaf ulama yang masalah ini. Yang jadi khilaf itu saja. Kembali kepada masalah minta ruqyah. Lah minta ruqyah itu sama dengan ini. Ya, karena sebaik-baik orang mengobati adalah mengobati diri sendiri, minta kepada Allah kesembuhan, bukan minta perantara orang. Karena akan mengurangi tawakal. Sehingga sebagian orang yang kurang iman itu akhirnya menyandarkan kesembuhan kepada peruqyah atau ayat yang dibaca si peruqyah. Oh, itu mantap si anu kalau ngeruqyah ini. Kalau diruqyah langsung hilang jin saya. Ini ustaz ini kurang mantap, lelet jinnya keluar katanya. Ya, kan ada tuh. Akhirnya kan menasabkan bahwa si anu ini mantap ruqyahnya, si ini tidak mantap ruqyahnya. Itu kan menasabkan kesembuhan kepada peruqyah jadinya. Makanya kenapa dikeluarkan dari 70.000, karena mengurangi kesempurnaan tauhid. Yang kedua, alladzina la yastarqun. Kemudian la yaktawun, orang-orang yang tidak minta dikai.
yaitu pengobatan menggunakan besi panas. Di zaman dulu kan tidak ada alkohol, tidak ada apalah. Kalau di zaman sekarang kena luka kan ada obatnya supaya tidak busuk, tidak bernanah, tidak tetanus dan begitu seterusnya. Di zaman itu kan susah mencari perobatan. Sementara di zaman itu peperangan pedang lawan pedang, jelas-jelas hadap-hadapan. Ya kena sabet, kena bacok, kena tusuk biasa kan gitu. Kalau dibiarkan kan bisa membusuk. Maka caranya supaya tidak membusuk apa? Besi ini dipanaskan, kemudian sudah merah diletakkan di lukanya. Gimana enggak sakit luar biasa? Supaya apa? Supaya tidak membusuk. Ya kan? Lah ini dilarang dalam Islam. Memang terjadi khilaf pendapat masalah ini ya. Tapi kebanyakanlah mengatakan dilarang. Kenapa? Karena dikhawatirkan takutnya kepada besi panas itu lebih dibandingkan takut dia kepada Allah. Mengurangi tauhid jadinya kan. Ya. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun. Orang yang tidak tatayyur. Tatayyur itu artinya diambil dari burung. Tatayyur ini karena orang-orang jahiliyah ini kalau mereka mau dagang, kan arah orang jahiliyah dagang itu ke dua tempat ya, ke Yaman, rihlatas syita, ya, atau iwas saif ke Syam, cuma dua, ke Palestina sama Yaman aja kan gitu. Tapi orang-orang jahiliyah ini kan tatayurnya tinggi, mereka akan terbangkan burung tuh. Kalau mereka menerbangkan burung, kok burung itu asing ngarah ke Syam aja nggak pernah ke Yaman, mereka nggak akan berangkat. Makanya mereka menganggap Syam disebut Syam itu karena tasya'um, menganggap sial. Pokoknya kalau terbangnya ke arah Syam tidak mau dia berangkat. Tapi kalau ke arah lain berangkat mereka. Nah, itu tatayurnya zaman jahiliyah. Tapi kemudian berkembang. Tatayur zaman sekarang bukan menggunakan media burung saja. Dan bukan burung diterbangkan saja. Terkadang suaranya kayak perkutut gitu kan. Kemudian juga bukan hanya ke burung. Ya ke cicak, ke lohan, ke janda bolong. Daun janda bolong kan gitu ya. Kan macam-macam kan. Ada orang buat hoki sana sini kan. Sehingga kemudian para ulama akidah ketika memberikan definisi tentang tatayur itu, maksudnya sesuatu yang dianggap membawa sial, baik sesuatu yang masmu. Maksudnya suara, dengar suara, oh ini ada masalah nih. Burung gagak tengah malam bersuara, ada masalah. Nah gitu ya. Ataupun mar'i yang dilihat, melihat sesuatu ini. Tahu-tahu nabrak kucing, nampak kucingnya. Ini sial nih. Kemudian nengok ular besar ketika ngelewat. Ada apa-apa ini? Gitu ya. Jadi bisa apa-apa yang didengar, apa-apa yang dilihat, apa-apa yang dimimpikan. Karena ada orang-orang yang bermimpi buruk itu jadi kepikiran tuh. Ada itu seperti itu. Jadi semuanya juga sampai kepada masalah angka, sampai kepada masalah kesemutan dan yang lain sebagainya. Ini kalau kesemutan sebelah kiri ini apa itu tandanya? Bukan debt collector datang. Kalau sebelah kanan ya ini ada orang sedekah nih kan. Intinya bahwa tatayurnya macam-macam. Nah ini yang ketiga. Yang keempat, ini yang paling berat. Yang keempat ini syaratnya yang paling berat. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kita disuruh untuk tawakal. Ini yang berat. Yang berat itu tawakal. Ya, kalau yang lain masih bisa diusahakan kan. Tapi tawakal ini susah. Karena sedikit-sedikit kita ini mudah mengeluh masalahnya. Sakit sedikit mengeluh, sakit ekonomi sedikit dikeluarkan dari PT mengeluh, tetangga ngomong apa-apa ngeluh. Susah tawakalnya kita ini. Karena itu kita ini ahli mengeluh masalahnya. Ya, tawakalnya kepada Facebook. Nah, akhirnya dia tulis dari Facebook akhirnya. Bukan kepada Allah. Ini berat tawakal ini. Ya, memang harus diuji. Makanya puncak daripada tauhid adalah tawakal. Nah, jadi bukan bicara soal apakah kita masuk dalam 70.000 itu karena Rasul tidak menyebutkan orangnya. Lain dengan kalau membicarakan al-mubasyiruna bil jannah kan, 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga disebut satu-satu namanya. Tapi yang 70.000 masuk surga tanpa hisab dan adab tidak disebut namanya, hanya disebut sifatnya. Maka siapapun yang masuk pada 4 sifat ini dia masuk, itu maksudnya. Tetapi apakah 70.000? Tidak. Karena ada riwayat yang lain dari 1.000 orang itu akan membawa 1.000 lagi, membawa 1.000 lagi, membawa 1.000 lagi. Karena ada riwayat seperti itu. Artinya banyak sebenarnya, bukan 70.000 saja. Bukan batasan gitu maksudnya ya. Karena masing-masing akan membawa ribuan lagi dalam riwayat itu. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.